Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Hani Anggraini. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Desi Wulansari. Saya akan mempresentasikan Orde Baru menerapkan 3 langkah pembangunan ekonomi. Triologi pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicadangkan oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Triologi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Pembangunan yang dijalankan Orde Baru bertumpu pada triologi pembangunan. Bagi Soeharto, pembangunan bisa berjalan selama ada jaminan stabilitas keamanan. Oleh karena itu, Soeharto tidak mentoleransi adanya gangguan pembangunan dari sisi keamanan. Dilihat dari sisi kebijakan ekonomi, pemerintah mencadangkan program rehabilitas ekonomi Orde Baru yang berlandaskan pada TAP MPRS nomor tahun 1966 yang mengharuskan masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk soal politik. Dalam menjalankan ketetapan MPRS tanggal 5 Juli 1966 tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan dilaksanakan dalam 3 tahap pembangunan, yaitu 1. Tahap penyelamatan untuk mencegah kemerosotan ekonomi agar tidak menjadi buruk lagi. 2. Tahap stabilitas dan rehabilitasi ekonomi untuk mengendalikan inflasi dan memperbaiki infrastruktur ekonomi. 3. Tahap pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Orde Baru menerapkan 3 langkah pembangunan ekonomi sebagai berikut. 1. Berusaha mengembalikan kepercayaan pihak luar negeri dengan menjadwalkan kembali pelunasan utang luar negeri. 2. Pengendalian inflasi yang tidak terkontrol melalui program impor komoditas besar-besaran yang dibiayai oleh pinjaman-pinjaman hasil negosiasi. 3. Mengundang investor sebesar-besarnya, terutama investor asing, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain menekankan pertumbuhan, kepemimpinan Presiden Soeharto juga memperhatikan aspek pemerataan pembangunan yang mendandakan kebijakan pro rakyat. Pemerataan itu diaplikasikan pokok yang ditekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan pangan. Kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Keempat, pemerataan kesempatan kerja. Kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Perkenalkan, nama saya Hana Mardiana. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pembangunan 5 tahun Repelita. Repelita dibagi menjadi beberapa tahap. 1. Pelita 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1974.
pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Pelita 5, 1 April 1959 sampai 31 Maret 1994, menitik beratkan pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Pelita 6, dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. 2. Bekerja sama dengan negara-negara barat dari lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia Jakarta, artinya memperoleh pinjaman dari negara-negara barat dari lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Perkenalkan, nama saya Nova Mirawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modalan Dalam Negeri. Dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1987 Penanaman Modal Dalam Negeri. Dibuat untuk membuka perekonomian dan menggiatkan kembali dunia usaha swasta. 4. Pemulihan di bidang ekonomi mulai 1966 sampai 4. Pemulihan di bidang ekonomi. Tujuan dasar dari kebijakan Orde Baru adalah pembangunan ekonomi dengan bergabung kembali ke dalam jajaran ekonomi dunia, yaitu anggota IMF, menjadi anggota PBB kembali dan anggota Bank Dunia pada kurun waktu akhir tahun 1960-an. 5. Pertumbuhan ekonomi dan intervensi pemerintahan. Kebijakan Orde Baru tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tahunan yang cepat di atas angka 5%. 6. Ekspor dan deregulasi sejak 1983 sampai 1996. Utang luar negeri bertambah dengan jatuhnya harga minyak sejak awal 1980-an dan reposisi mata uang pada tahun 1985, sehingga pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan Orde Baru untuk memulihkan kondisi makroekonomi. Perkenalkan, nama saya Dian Sumiati. Saya ingin mempresentasikan kondisi ekonomi pada akhir pemerintahan Orde Baru. Krisis moneter yang melanda negara-negara di Asia Tenggara mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi krisis global tersebut. Dampaknya menyebar ke seluruh sendi perekonomian, jatuhnya nilai tukar rupiah. Ketika kondisi rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan, yaitu dengan dilikuidasinya sejumlah bank pada tahun 1997. Krisis moneter telah mempengaruhi aktivitas ekonomi lainnya. Kondisi perekonomian Indonesia semakin meneguhkan anggapan para pengamat dalam dan luar negeri bahwa rezim ini sudah terbelit nepotisme, kolusi, dan korupsi KKN. Hal ini menyebabkan munculnya aksi demokratis sebagai akibat dampak dari kondisi bangsa Indonesia saat itu. 2. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Orde Baru identik dengan Soeharto yang menjadi presiden. Selama era Orde Baru berlangsung, perekonomian Indonesia berkembang pesat. Pembangunan infrastruktur yang meningkat dan merata sehingga dapat dinikmati masyarakat. Sayangnya perkembangan itu dibarengi
dibarengi dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Berbagai aksi damai dilakukan mahasiswa dan masyarakat. Demokrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa semakin gencar setelah pemerintahan mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Klimaksnya, demokrasi semakin marak dan meluas hingga berlangsung di daerah-daerah. Pada 12 Mei, 4 mahasiswa tertembak saat demokratis di depan Universitas Transaksi. Perkenalkan, nama saya Nila. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi pembangunan pada masa Orde Baru. Arah kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru ditujukan kepada pembangunan segala bidang yang dilaksanakannya tertumpu dalam suatu program yang disebut dengan ideologi pembangunan. 2. Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun adalah kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 1994, yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. 3. Hubungan IMP dengan Orde Baru merupakan awal mula ketergantungan pembangunan ekonomi Indonesia terhadap pihak eksternal atau luar negeri. 4. Pembangunan pertengahan 1997 Indonesia terpaksa krisis moneter. Krisis moneter di Asia yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia, kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Kondisi tersebut semakin meneguhkan anggota para pengamat dalam dan luar negeri bahwa rejim ini sudah terlibat nepotisme, kolusi, dan korupsi. Hal ini menyebabkan munculnya aksi demonstrasi sebagai akibat digerakannya oleh mahasiswa sudah turun ke jalan-jalan. Mereka menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. 5. Periode tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 merupakan masa kelam bagi Indonesia. Anjloknya perekonomian nasional disusul dengan berakhirnya rejim Orde Baru. Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 dikarenakan besarnya gelombang demonstrasi di banyak daerah. 6. Orde Baru yang berusaha tiga dasawarsa lebih ambruk diterjang badai krisis moneter yang melanda negeri sejak tahun 1997, yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis multidimensi. Hal ini menyebabkan kepercayaan terhadap pemerintah berkurang, menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya masa Orde Baru. Dari kelompok kami